Bab 1176. Tidak ada ruginya memanggil. Dan lagi dia kehilangan kesabarannya di saat itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, benar-benar canggung dan memalukan. Bagaimanapun, Satria Lin adalah temannya Andri Han, tapi dia benar-benar tidak akrab dengannya. Sekarang dia malah menggoda dirinya, membuat kita benar-benar tidak tahu untuk bagaimana menjawabnya. Satria Lin meletakkan cangkir teh dan tersenyum padanya dengan santai. Kenapa? Dua orang bersama adalah hal baik, kenapa berekspresi seperti itu? Melihat lawan terus tersenyum, Gita akhirnya mengerti. Setelah Satria Lin mengetahui hal ini, dia sengaja datang ke sini. Meskipun Gita tidak mengetahui hubungan mereka berdua, mengapa dia sangat peduli dengan kehidupan dan emosional Andri Han, tetapi Gita juga tidak enak hati untuk bertanya secara langsung. Tapi mungkin karena Satria Lin adalah orang yang cermat, jadi dia dengan cepat dapat menebak apa yang dipikirkan Gita dalam hati, bertanya dengan tenang, apakah aneh kenapa aku bisa datang? Gita tidak menjawab, tapi ekspresi wajahnya sudah terlihat sangat jelas. Sebenarnya, aku hanya berpikir itu menyenangkan. Apakah kamu ingat aku ingin mengenalkan pasangan padamu sebelumnya? Mendengar ini, Gita tertegun, tapi dengan cepat kembali bereaksi, mungkinkah orang yang disebut Tuan Lin sebelumnya adalah Andri Han? Satria Lin tersenyum dan mengangguk. Gita terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Teman baikku telah lajang selama bertahun-tahun, dan tidak ada wanita yang bisa membuatnya tertarik. Saat itu, tentang kamu adalah pertama kalinya dia membuka mulut padaku. Aku sangat terkejut mendengar nama lawan jenis yang lain selain nama adik perempuannya. Jadi, aku sangat penasaran. Bukankah kamu saat itu sedang meledak saat di kantor polisi? Sebenarnya kamu tidak perlu berpikir seperti itu, dia bisa membuka mulut tentang masalahmu, ini berarti satu hal. Gita tidak begitu mengerti alasan mengapa Satria Lin datang hari ini. Mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang baik tentang Andri Han? Tapi sekarang di hati dan pikiran Gita, Andri Han sudah tak terkalahkan. Meskipun aku mengatakan ini agak berlebihan sekarang, tapi aku juga harus mencari sedikit kelebihan untuk teman baikku ini. Satria Lin tersenyum tipis, seolah-olah seperti sedang bercanda. Gita tidak bisa menahan senyuman. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu, Tuan Lin. Oh. Satria Lin mengangkat alisnya, berterima kasih padaku. Terima kasih untuk apa? Aku ingin memperkenalkannya padamu saat itu, tapi kamu tidak menyetujuinya. Bukan ini. Gita berkata dengan malu, maksudku, Anda memanggilnya ke kantor polisi saat itu. Jika bukan karena masalah ini, mungkin aku tidak akan memiliki kelanjutan di belakangnya. Anda tidak tahu mengapa, Satria Lin benar-benar tidak nyaman dengan kata Anda. Meskipun dia lebih tua dari gadis kecil di depannya. Tapi bagaimanapun, dia dan Andri Han seumuran. Dia berpacaran dengan Andri Han, tapi malah menggunakan kata Anda saat berbicara dengannya. Ini seperti dia mirip dengan seorang paman. Jangan sungkan, ini adalah takdirmu dengannya. Aku paling banyak hanya menambahkan beberapa warna saja. Walaupun tidak ada kesempatan itu, kalian memang ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan. Inilah yang paling sering dikatakan istrinya selama hidupnya, karena pertemuan antara dia dan istrinya begitu indah, dan dia juga akan menyesali setelah menikah, jika dia tidak pergi ke perjamuan hari itu, bukankah dia tidak akan pernah mengenalnya? Setiap kali, istrinya akan mencubit wajahnya dan mengatakan omong kosong apa yang dibicarakannya. Ini adalah takdir di antara mereka, bahkan jika hari ini tidak bertemu, besok tidak bertemu, suatu hari nanti pasti akan bertemu. Asalkan menemukannya, maka tidak dapat dihindari. Jadi ketika Andri Han pertama kali mencari Satria Lin dan mengatakan tentang masalah Gita, Satria Lin telah yakin tentang satu hal. Andri Han tidak bisa menghindarinya. Bukan karena gadis kecil itu membutuhkannya, tetapi dia yang membutuhkannya.
Tapi sekali lagi, Satria Lin perlahan batuk kecil dan berkata dengan serius, jika kamu ingin berterima kasih padaku, bukannya tidak bisa. Kamu cukup menggunakan nada formal berbicara denganku mulai sekarang, jangan menggunakan Anda. Lagi pula, aku seumuran dengan Andri Han. Gita. Dia membeku beberapa saat sebelum menyadari apa yang dimaksud Satria Lin, rupanya dia merasa tua dengan panggilan itu. Tapi benar juga, dia berpacaran dengan Andri Han, tapi memanggil Satria Lin dengan kata Anda, seolah-olah menarik jauh jarak umur di antara mereka. Setelah memikirkannya, Gita menggaruk kepalanya dengan canggung, baik Tuan Lin. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Kak Satria, aku masih bisa dipanggil Kakakan. Gita mengangguk cepat, iya. Tentu saja. Kamu mengurangi banyak uang sewa untukku, dan lagi membantu aku, tidak ada ruginya memanggilmu kakak. Gita tidak berlebihan, dengan cepat memanggilnya dengan sebutan kakak, dan membuat Satria Lin merasa nyaman dalam hati. Dia merasa akhirnya bisa menekan Andri Han, tidak tahu apakah akan meminta Gita memanggilnya kakak di depannya. Memikirkannya saja sudah menyenangkan. Kak Satria, aku masakkan semangkuk mie untukmu. Kamu duduk dan tunggu sebentar. Iya. Ketika gadis kecil itu pergi, Satria Lin mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Andri Han baru saja mengeluarkan kemeja yang dikenakan gadis kecil itu dari mesin cuci dan hendak menggantungnya, tapi dia mendapat panggilan telepon dari Satria Lin. Saat dia melihat panggilan telepon dari orang ini, dia terdiam beberapa saat. Ada urusan. Cek cek cek, tidak bisakah aku meneleponmu jika tidak ada urusan? Mendengar ini, Andri Han sedikit mengernyit, meremas pakaian di tangannya. Katakan saja jika ada urusan. Siapa yang mencari aku saat tidak ada urusan sebelumnya, dan memintaku membantu gadis kecil mereka? Lihat, sekarang sudah bersama, apakah kamu sekarang telah menyeberangi sungai? Kamu belum membayar hutang budimu, bukankah kamu kembali berhutang padaku saat terakhir kali di kantor polisi? Sudah menjadi saudara selama ini, kamu tidak memberitahuku setelah bersama, benar-benar tidak tulus. Satria Lin, apa yang ingin kamu katakan? Kata Andri Han menghela napas. Aku tidak bisa bahagia untukmu. Tidak mudah melihat ada yang menemanimu, jadi aku turut senang untukmu. Andri Han merasa ada yang salah dengan nada bicaranya, melihat tanggal, dan kemudian bertanya, di mana kamu sekarang? Di mana? Satria Lin mengangkat bibirnya dan melihat sekeliling, lalu tersenyum tipis, menurutmu. Tidak mudah untuk datang dan makan semangkuk mie. Aku menunggu hampir setengah jam. Andri Han. Cukup lama hening, tunggu aku 15 menit. Tutut. Setelah menutup telepon, Andri Han menjemur kemejanya, melihat kemeja gadis kecil itu di antara kemeja putihnya, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan dalam hatinya. Awalnya, dia masih bertanya-tanya apakah akan sangat merepotkan bertambah seorang wanita di sisinya. Tapi apa yang terjadi hari ini membuatnya merasa lumayan, bahkan mendambakan kehidupan seperti ini. Segera, dia mengambil kunci mobil dan keluar. Tiba di depan restoran ramen 15 menit kemudian. Ketika Andri Han masuk, Gita sedang menemani Satria Lin makan di lantai atas, jadi tidak bisa menemukan orang di lantai bawah. Jadi, saat Andri Han masuk, dia hanya bertemu dengan Hani Luo. Melihat Andri Han, Hani Luo tertegun sejenak, dan melihat lawan menyapanya. Bibi. Hani Luo, datang untuk mencari Gita. Andri Han perlahan mengangguk. Di lantai atas, sedang menemani Tuan Lin makan. Bersambung.